Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita hari ini akan belajar bersama gitu ya. Jadi kalau kemarin kan video-video yang dari awal sudah saya berikan, itu memang hanya sampel saja. Tapi sebetulnya itu pun juga mewakili soal-soal yang ada. Cuman memang faktanya ketika banyak sekali yang melakukan tes, namun belum bisa melewati tahap awal, yaitu tahap grammar dan vocab testnya. Jadi kemudian lagi saya ingatkan bahwa untuk bisa melanjutkan sampai tahap akhir, ke semua bagian bisa dikerjakan, tentunya kewajibannya adalah harus bisa melewati sesi yang pertama, yaitu grammar and vocabulary. Jadi untuk bisa sampai akhir harus lewat ini dulu. Makanya kemarin banyak yang bingung mungkin ya kenapa ketika selesai mengerjakan grammar and vocab, ini tiba-tiba berhenti dan langsung muncul skornya dan skornya pun juga kecil di bawah 100. Ada 40, 50, 70 dan seterusnya. Itu karena jumlah jawaban benar dari grammar dan vocabulary itu kurang mencukupi. Ya, jadi tidak bisa lanjut istilahnya begitu ke part selanjutnya. Maka dari itu, karena ini sangat penting, ini saya berinisiatif untuk membuat sebuah video penjelasan yang intinya ini nanti semoga bisa membantu gitu ya. Walaupun kembali lagi bahwa keberhasilan ya ada di tangan jenengan sendiri, tidak bisa saya campur tangan begitu. Ini hanya inisiatif saya untuk membantu. Nah, di sini yang ingin saya tampilkan nanti adalah foto dari ketika saya mencoba mengerjakan tes yang tanpa kode dan tanpa kamera ya. Jadi saya inisiatif untuk mencoba mengerjakan, kemudian ketika saya sudah memilih satu jawaban, saya potret dengan HP yang lain sehingga tujuan saya murni hanya untuk membantu saja, tapi mohon ini jangan ditiru praktik ini ya, karena memang sebetulnya tidak diperbolehkan gitu. Nah, di sini nanti ada dua tips utama ya, atau saya bilang tips umum di sini. Yang pertama adalah kita harus paham dulu konteks soalnya, kemudian ini bisa mencakup isi atau waktu atau tensesnya, kemudian kita juga harus memahami struktur kalimatnya. Ya ini berkaitan dengan grammar and vocab, ini harus harus bisa memahami dua prinsip ini. Konteks soalnya ini bisa meliputi isinya keseluruhan seperti apa, dan juga keterangan waktu, kegiatan, dan lain sebagainya, itu juga harus kita ketahui. Selain juga struktur kalimat, kalau di Indonesia kita mengenal SPOK dan seterusnya. Ini yang sangat penting. Kenapa ini bisa menjadi kunci? Karena ya kita tidak mungkin bisa membaca atau mendengar tanpa kita paham konteks vocabulary-nya, kita juga tidak tahu struktur kalimatnya, tentu itu bisa menjadi kesulitan sendiri. Kita langsung aja kali ya. Di sini mungkin nanti tidak keseluruhan 48 soal saya bahas karena keterbatasan durasi juga, mungkin nanti akan separuh dari itu. Semoga nanti bisa mewakili begitu ya. Nah, saya akan mulai dari soal yang pertama. Ini soal yang pertama saya kerjakan. Ini saya kerjakan kemarin siang. Nah, seperti yang terlihat di layar ya. Saya besarkan dulu. Nah, supaya lebih jelas. Nah, di sini ada 3 pilihan jawaban. Ya, dan di sini topiknya adalah Pierre's journey to work, atau journey adalah perjalanan, work adalah bekerja. Jadi bagaimana si Pierre ini perjalanannya menuju tempat kerja begitu. Nah, titik-titik di sini kita juga harus paham bahwa yang di pilihan yang tersedia di sini semuanya adalah kata kerja. Ya, jadi kalau di bahasa Indonesia predikatnya istilahnya begitu. Nah, kalimat itu pasti ada subjek, ada predikat. Subjeknya adalah Pierre, ya kan? Nah, di sini ada titik-titik yang harus diisi dengan kata kerja yang sesuai dengan konteks waktunya. Ya, nah kita untuk mengetahui konteks waktu, kita juga harus mengetahui penanda waktunya kan. Misalnya ini usually. Ya, jadi ini menjadi kata kuncinya. Usually itu kan biasanya. Biasanya itu kan berarti ya
dilakukan sering, tidak hanya 1 kali 2 kali, tapi berkali-kali begitu. Nah, di sini juga ada keterangan lanjutan, but today he is taking the bus. He is taking the bus. Ini jangan terkecoh dengan di sini ada is taking. Kenapa kenapa di sini walks gitu ya? Kenapa tidak is walking begitu? Nah, jangan terkecoh dengan kesamaan struktur di sini. Yang membedakan di sini adalah ada kata-kata today, ada kata-kata usually. Usually ini biasanya, tapi hari ini. Nah, ini kan yang jadi beda konteks ya. Ini yang kesehariannya, tapi pada hari tertentu dia tidak melakukan sesuai dengan apa yang biasa dilakukan. Nah, sesuai dengan aturan bahasa Inggris, ketika ada suatu soal ataupun suatu kalimat yang konteksnya adalah ke apa namanya rutinitas, maka yang dipakai adalah present tense. Present tense itu tidak pakai ing, hanya kata dasar, kata verb dasarnya, yaitu walk. Ada kata-kata pilihan walk, ada pilihan walks, ada s-nya. Nah, kenapa yang dipilih s? Karena antara subjek dan verb itu harus sesuai. Ada aturan ketika subjek itu adalah singular atau di sini tunggal, maka di sini ada aturan bahwa verbnya itu harus ditambahkan s atau is. Ya, karena Pierre adalah satu orang. Jadi pilihan yang paling tepat adalah walks. Gitu ya. Itu soal yang pertama. Kemudian kita lanjut ke soal yang kedua. Oke, di sini ada percakapan. I forgot my wallet at the office. Do you have a key? Yes. Would you like to borrow it? Nah, di sini ada kata kerja juga yang harus diisikan. Ya, di sini kita bisa mencoba menganalisis maknanya secara keseluruhan kali ya. I forgot, lupa. Wallet itu kan dompet ya. Saya lupa naruh dompet di kantor gitu ya. And do you have a key? Key itu adalah kunci. Kamu punya kunci nggak? Ya, gitu. Kemudian iya, kamu mau bla 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 dan seterusnya. Nah, di sini kan kita harus memilih kata kerja yang maknanya sesuai dengan yang konteksnya gitu kan. Change itu merubah. Apakah kamu akan merubahnya? Nggak mungkin. Masa merubah kunci? Ya, break. Kita break itu kan merusak ya, memecahkan dan seterusnya. Nah, padahal di sini dia minta kunci untuk it ini kan mengacu ke kuncinya ini. Do you have a key? Kamu mau break it atau apakah kamu malah mau mematahkan kuncinya kan juga nggak mungkin ya. Jadi yang paling pas adalah borrow. Jadi minjem kuncinya untuk apa? Untuk masuk ke kantor untuk mengambil dompetnya. Jadi di sini adalah soal vocab ya ini ya. Jadi kita harus memilih vocab yang sesuai dengan konteks kalimatnya. Jadi kita memang kalau vocabulary itu harus paham konteks kalimatnya apa sehingga kita bisa memilih kata yang paling sesuai dengan konteks kalimat tersebut. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada satu melengkapi juga ya. You can nearby station. You can walk to the station. It's only 1 kilometer. It's bla 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 1 kilometer away. Ya, nearby station. Station yang stasiun terdekat. Nearby terdekat. You can walk to the station. You can walk berjalan ke stasiun, the station. It's bla 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 1 kilometer away. Nah, berjalan logikanya berjalan itu kan ya ketika jaraknya dekat kan, ya kan? Ketika jaraknya dekat itu berjalan. Nah, tentu di sini sebetulnya pilihan yang gampang ya. Kita juga sangat familiar dengan kata-kata only. Only itu hanya. Ya, jalan aja itu cuma atau hanya gitu ya. Jadi yang paling pas memang hanya only. Already nggak pas karena sudah already itu. It's already 1 kilometer nggak pas. It's quite 1 kilometer. Quite itu cukup. Juga tidak pas. Jadi yang paling sesuai adalah only. Itu hanya 1 kilometer saja jaraknya. Ya, jadi ini cukup mudah untuk dipilih karena yang dua ini nggak masuk akal semua. Kemudian selanjutnya, busy at work. Sibuk ya, kesibukan dalam pekerjaan. Hi Sarah, can I talk to you? Bisa ngomong, bisa bicara denganmu. I am sorry, I can't right now. I've got bla 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 with my boss in 5 minutes. Di sini ada 3 pilihan. Kalau bisa dianalisis di sini adalah kata benda ya. Conversation,
speech, and meeting. Mana yang sesuai? Nah, di sini kata konteksnya adalah pekerjaan, tentu yang paling pas ketika itu dengan bos ya adalah meeting. Tidak mungkin conversation atau bahkan speech. Speech itu presentasi pidato ya. Jadi di sini ya meeting ya yang paling pas sesuai dengan konteks pekerjaan. Kita lanjut. Oke, di sini ada topiknya adalah at the office. Kenjo enjoys his job because he has so bla 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 friendly colleagues. Nah, di sini ini adalah keterangan jumlah gitu ya. Many itu banyak, much ya banyak, a lot of itu juga banyak. Tiga-tiganya ini memiliki makna yang sama, banyak. Tapi manakah yang sesuai ketika di sini harus dipakai untuk melengkapi kalimat ini? Kita lihat di noun-nya. Ya, noun-nya adalah colleagues. He has so many friendly. Friendly ini adalah kata sifat. Kata sifat yang menyifati si colleagues ini. Colleagues ini adalah rekan ya. Teman rekan kerjanya. Friendly, ramah dan seterusnya. Jadi colleagues ini adalah karena ada di sini ada identifiernya adalah S. Colleague itu satu, colleges itu banyak. Jadi di sini lebih dari satu, banyak dan itu bisa terhitung ya kan. Rekan kerja kan bisa dihitung. Kata kerja yang atau kata benda yang bisa dihitung. Kita bisa menghitung rekan kerja kita kan. Beda sama air dan seterusnya. Itu kan nggak bisa dihitung. Jadi yang kalau di sini konteksnya adalah countable noun atau kata kerja yang bisa terhitung, maka yang dipakai adalah many. Beda dengan misalnya itu water. Water itu kan kita nggak bisa menghitung ya. Jadi di sini kasih much dan seterusnya. Jadi itu bedanya. Many itu untuk yang kata benda yang jumlahnya bisa diidentifikasi, berapa jumlah clear-nya, fix-nya berapa. Kalau yang much itu bisa apa istilahnya yang tidak terhitung gitu ya, tidak bisa kita hitung. Nah, kalau a lot of, nah di sini sudah ada so. Jadi nggak mungkin so a lot of, nah itu nggak bisa. Ya, kalau misalnya he has a lot of colleagues itu bisa. Tapi kalau di sini sudah ada so ini tidak bisa digabungkan dengan a lot of. Oke, jadi yang paling pas adalah yang many. Kita lanjut. Nah, di sini ada black clothes, ya, black clothes, baju hitam. Nah, di sini kata benda atau di sini kita harus menentukan vocab apa yang paling sesuai. Kita pahami konteksnya dulu. The woman was wearing a short black skirt and a blue top. Nah, di sini apa namanya? Kita harus memilih di sini skirt ini adalah rok ya atau bawahan gitu ya. Kenapa saya milih skirt? Karena di sini top. Top di sini adalah atasan. Atasannya biru, bawahannya hitam. Jadi saya memilih di sini skirt karena memang ada atasan, ada baju bawahan kan gitu. Kalau shirt itu ya baju. Baju itu kan ya atasan ya kan. Hat juga di atas tempatnya. Jadi yang biasanya kita berpakaian itu kan ada bawahan, atasan. Ya, bawahannya pakai rok short black yang warna hitam dan atasannya pakai warna biru. Jadi mungkin di sini saya memilih skirt karena konteksnya itu tadi, baju secara keseluruhan. Kita lanjut. Nah, di sini ada rainy walk, hujan gitu ya. That was a quick walk, Mary. Itu jalanmu cepet banget sih, Mary gitu. We came home early because bla 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 to rain. Nah, di sini kita harus paham konteks waktunya ya. Ya, konteks waktu ini kan bisa diidentifikasi dari kata kerjanya. That was ini adalah kata kerja bentuk lampau, to be bentuk lampau. Jadi sudah terjadi. Jalanmu tuh cepat banget sih. Ketika ngomong tersebut kan berarti sudah sampai kan. Jalannya kan sudah kan begitu. Kemudian direspon, we came home early because we came home, kita pulang, came home, ini came ini adalah bentuk lampau dari come. Ya, kita pulang cepat because it began. Jadi hujannya kan sudah tadi kan. Kita kita pulang cepat karena tadi itu mulai hujan kan konteksnya begitu. Jadi began salah, began juga salah karena di sini kalau began itu berarti sesuatu yang berulang-ulang terus. Nah, konteks yang paling pas di sini adalah past tense yaitu yang began.
Kenapa? Karena di sini juga past tense, di sini pun juga harus yang past tense gitu ya. Jadi it began to rain. Jadi pahami konteks kejadiannya juga ya, waktunya. Kemudian di sini ada satu percakapan. Can talk right now. Can I speak to Mr. Singh, please? Bisa ngobrol, bisa bicara dengan Mr. Singh. I'm afraid he's not blah 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 at the moment. Can I take a message? Dan seterusnya. Nah, ini kita harus paham konteks pembicaraan ini ya. Ini pembicaraan dalam telepon biasanya. Nah, can I speak to Mr. Singh, please? Saya bisa bicara dengan Mr. Singh. Mohon maaf, sepertinya beliaunya tidak, ya. Beliau tidak ada, kan konteksnya begitu. Ya, beliau saat ini sedang tidak ada. Apa yang pesan apa yang bisa saya sampaikan? Nah, gitu. Nah, dari pilihan ketiga pilihan ini, quiet, quiet itu tenang. He's not quiet, masa bosnya tidak tenang kan begitu. Empty, empty juga tidak pas untuk orang ya, jadi lebih ke ruangan gitu. Jadi yang available ini yang paling pas. He's not available at the moment. Dia sedang tidak ada saat ini ya. Itu boleh tinggalkan pesan aja. Kemudian kita lanjut. Nah, di sini ada work discussion atau diskusi tentang pekerjaan. I'm too busy blah 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 about the report at the moment. Okay, how about discussing it tomorrow instead? I'm too busy, saya too busy, terlalu sibuk ya untuk membicarakan tentang laporan saat ini. Ya, saya terlalu sibuk buat membicarain. Nah, untuk membicarakan ini kan di sini ada to talk, talking, and to talking. Jadi yang paling cocok di sini adalah ya to talk karena apa? Sibuk. Saya terlalu sibuk untuk apa? Ya untuk membicarakan ya, untuk membicarakan tentang laporan saat ini. Jadi kalau talking itu ini lebih ke struktur ya, lebih ke struktur grammaticalnya. Jadi kalau ada seperti ini busy to busy bla bla bla. Ini kan ada double double verb ya. Di sini ada I am to. Terlalu sibuk untuk apa sih? Untuk apa membicarakan. Jadi ketika ada konteks soal seperti ini, too busy apakah itu talking atau to talking ataukah ini nanti akan berbeda konteks soalnya. Ikuti saja formatnya begini. To diikuti dengan kata kerja bentuk dasar. Ya, talk, tidak talking tapi talk to talk. Ikuti saja formatnya seperti ini. Lanjut. Nah, di sini adalah lost luggage. Lost hilang, luggage barang bawaan. John arrived back from New York last night. Unfortunately, his suitcase is his blah 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 is still in New York airport. Nah, di sini kita harus paham di sini konteksnya adalah luggage. Luggage itu adalah bawaan atau bisa dibilang kalau orang di sini di airport pasti minimal bawa tas lah, tas besar atau koper. Ya, John arrived back from New York last night. Dia kembali dari New York last night. Sayangnya bla 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 blanya dia itu barangnya dia itu masih ketinggalan di New York di airport gitu, di New York airport. Nah, di sini kita harus paham bahwa yang berkaitan dengan luggage, ya, luggage itu barang bawaan kan berarti kan yang sesuatu yang menyerupai tas atau koper atau semacamnya. Blanket kurang masuk akal, masa selimut kan ya jarang kan orang bepergian pakai selimut gitu. Pasport juga bukan, pasport itu bukan luggage ya, pasport itu documents. Nah, yang paling pas adalah suitcase. Suitcase ini adalah koper. Jadi suitcase ini ya jenisnya dari luggage itu. Ya, suitcase. Jadi kita harus paham konteksnya ya. Selanjutnya, di sini ada arah, directions. What's the quickest way to get to the college? Nah, di sini kita harus paham arahnya. Ya, what's the quickest? Quickest, cara quickest. Kalau ada est-nya ini berarti menerangkan paling ya. Quick itu paling. Sorry. Quick itu cepat, ada is, the quickest, ada est di belakangnya. Ini adalah yang keterangan paling. Jadi paling cepat. Jalan paling cepat ke kampus tuh lewat mana? Ya gitu. Kemudian di sini I think the best route is to go bla 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 the park. I think menurutku sih jalan paling cepat ya lewat taman kan gitu ya konteksnya kalau dalam bahasa Indonesia.
Nah, di sini kita harus paham, go itu kalau diikuti dengan kata yang lain itu bisa membentuk satu kata kerja yang satu makna gitu. Misalnya go against itu berarti berlawanan. Go among tuh berarti ya di antara dan sebagainya. Tapi yang di sini yang konteksnya paling pas kan lewat kan. Nah, lewat itu dalam bahasa Inggris disebut sebagai go through. Ya, jadi I think the best word is to go through the park. Jadi lewat, go through. Diingat-ingat, go through itu adalah lewat. Lanjut, di sini ada concern. Nah, ada satu concern itu perhatian khusus gitu ya. What's wrong with you? What's wrong with you ini kan berarti ada sesuatu yang tidak benar gitu ya. Sesuatu yang salah. You've been bla 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 strange lately. Ya, strange. Strange di sini adalah aneh. Ya, jadi kalau aneh berarti kata kerjanya berarti bisa kamu kok kelihatannya aneh. Apa yang aneh? Itu kan kelakuannya yang bisa dilihat kan. Nah, di sini bertingkah laku yang aneh itu yang paling pas adalah yang acting. Acting itu melakukan sesuatu. Act itu melakukan. Performing itu lebih konteksnya ke doing something yang lebih kalau acting ini biasanya lebih umum ya, apa namanya, melakukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh di situasi apapun itu bisa act. Act itu berarti melakukan tindakan. Kalau conducting ini kurang pas karena biasanya ini lebih ke eh, hal-hal yang terstruktur kayak riset dan sebagainya itu biasanya conducting. Jadi di sini kata yang paling pas sesuai dengan konteksnya ini adalah acting karena itu keseharian dan seterusnya. Kemudian ada meetings all the time. Nah, di sini ada satu konteksnya adalah meetings all the time. All the time itu terus-terusan ya. Meeting terus, nggak berhenti-berhenti. Ya, di sini ada percakapan. Our department has too many meetings. I'm so tired of it. Bagian departemen kita itu kebanyakan meeting. Tuh di sini terlalu banyak ya. Too many meetings. I am so tired. Saya capek banget itu. Nah, di sini how many hours a week? Ini adalah struktur kalimat pertanyaan ya. Struktur kalimat pertanyaan yang kita harus tahu strukturnya seperti apa. Kalau misalnya ada kalimat seperti ini, how many hours a week? How ini kan bisa apa namanya? Termasuk 5W1H ya. Biasanya dalam kalimat tanya, setelah 5W1H itu selalu ada kata kerja bantu, yaitu do atau does. Ya. Nah, karena di sini konteksnya hours, you ya, you itu adalah kamu, you kan gandengannya dengan do, kalau he she it dengan does. Jadi ya jelas saja bahwa di sini harus ada do setelah kata how, walaupun di sini ada diselingi many hours a week, tapi tidak di sini tetap harus ada do yang mengikuti how-nya. Ya, kalau yang lain kan di sini how you spend, ini nggak ada do-nya di depan. How usually, apalagi kalau usually ini biasanya lebih konteksnya lebih tepat ditaruh di sini daripada di depan. Ya, how many hours a week usually do you spend? Nah, itu seperti kurang pas dari struktur kalimat tanyanya. Jadi, how many hours a week do you usually spend on meetings? Ya, jadi yang paling pas konteksnya adalah yang paling atas. Strukturnya ya, struktur. Kemudian kita lanjutkan going to a football match, pergi ke menonton pertandingan bola. Ya, di sini ada pertanyaan, did Tiago agree to go? Ini adalah pertanyaan yes no question yang menentukan iya atau tidak. Did Tiago agree to go? Dia setuju nggak buat berangkat? Gitu. Yes, yeah. I only spoke to him. I only spoke to him. Blah blah blah. But he was keen to see the game. Nah, di sini kita ada kata keterangan di sini yang harus kita isi. Ya, ada keterangan itu ditandai dengan apa sih? Nah, ini ada ly di belakangnya ini nah. Ya. Ini adalah menunjukkan bahwa ini adalah kata keterangan. Menerangkan apa? Cara berbicaranya. Atau bukan cara berbicara, ngomongnya kayak gimana ya gitu. Spoke adalah bentuk dari lampau dari speak. I only spoke to him. Saya cuma ngomong mohon maaf. Saya cuma ngomong
dikit sih sama dia, tapi dia kelihatannya langsung ini deh buat nonton, langsung ayo gitu. Nah, jadi brief itu adalah singkat aja. Saya cuma ngomong singkat aja, tapi dia ayo gitu. Ya, lightly ini bukan juga tidak pas, ringan atau fair itu ya cukup ya. Jadi yang paling pas di sini karena di sini ada kata-kata apa? Kata only. Saya tuh cuma ngomong sedikit sama dia gitu. Sedikit itu bisa diartikan singkat. Nah, singkat itu adalah brief. Ya, karena ada keterangan harus ada ly-nya jadi briefly. Kemudian lanjut ke working late. Ya, telat ya. I'm sorry I couldn't come to your party yesterday. I will blah 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 my essay because I need to hand it in today. I'm sorry I couldn't come. Ini konteksnya harus diingat. I'm sorry I couldn't come to your party yesterday. Kemarin ya. Ini I could not. Kalau sekarang adalah I cannot. Could not berarti kan kemarin ya yesterday kemarin tidak datang ke pesta. Nah, kenapa alasannya? Nah, di sini ada 3 pilihan. I would finish, atau I was finishing, atau I had finished. Would finish ini konteksnya masih akan ngerjain. Kan nggak masuk akal kan. Misalnya gini, maaf saya kemarin nggak bisa datang. Kenapa nggak datang? Waktu itu saya lagi ngerjain tugas kan gitu kan. Nah, saya sedang mengerjakan tugas pada saat yang lampau, itu adalah yang pas adalah yang ini, yang was finishing. Ing ini menandakan progresif. Ing adalah menunjukkan bahwa kegiatannya sedang berlangsung. Nah, was-nya adalah penanda bahwa kapan sih kegiatan berlangsung itu di masa lampau. Ya, di masa yang sudah selesai. Jadi I was finishing my essay. Jadi pada saat itu aku sedang ngerjain esaiku karena hari ini ketika dia ngomong aku harus ngumpulin tugas itu gitu. Kalau had finished itu sudah selesai. Harusnya kalau sudah selesai ya bisa datang dong ke partinya gitu. Tapi di sini karena konteksnya dia minta maaf nggak bisa datang, ya yang paling pas adalah was finishing. Oke, selanjutnya in the kitchen. Ya, di sini ada dapur ya. What are you cooking? It smells awful. Gitu ya. Oke, di sini apa yang sih yang memasak? Baunya kok apa namanya? Awful. Awful itu berarti semacam nggak enak gitu ya. Bentar saya cari dulu biar tidak menyesatkan gitu ya. Ya, awful itu nggak bagus ya, atau dalam artian awful ini nggak enak, baunya nggak enak gitu. Lebih ke gosong atau gimana gitu ya kalau baunya nggak enak. Sebenarnya di sini grill ini juga saya kurang yakin juga ya memilih grill ini karena waktu juga. Intinya soal ini sebetulnya konteksnya adalah ada what are you cooking? Kamu masak apa? Baunya kok nggak enak banget ya gitu. Nah, di sini sebetulnya mungkin ke arah lebih ke ada bau-bau gosong gitu ya. Jadi ya mungkin bukan grill sih di sini menurut saya, lebih ke burn. Mungkin aduh gimana nih saya kayaknya masaknya nggak bener lagi deh ya gitu. Mungkin gosong atau semacamnya. Kalau grill tuh ya seperti yang kita tahu grill tuh berarti kan memanggang ya, kayak misalnya daging dan seterusnya. Itu kan baunya enak ya. Fried juga menggoreng juga sebetulnya konteksnya kalau menggoreng juga baunya seharusnya juga tidak terlalu yang stinky ya, tidak yang baunya yang nggak enak begitu. Tapi di sini baunya nggak enak gitu ya. Jadi mungkin di sini jawaban yang lebih tepat adalah burn, bukan grill. Oke, di sini adalah changes in buying tickets, perubahan dalam membeli tiket. Visitors bla 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 need to even buy tickets to visit the museum. It was free, but now you have to book tickets in advance. Nah, tamu itu di sini kan kita bisa menganalisis di sini buy tickets, beli tiket untuk apa? To visit the museum, untuk mengunjungi museum. It was free. Nah, it was free. Ini kan berarti kan gratisnya itu sudah, was itu berarti kan sudah bentuk lampau ya, berarti sudah saat ini dia ngomong itu sudah tidak gratis ya. Visitors have not had need to even. Nah, karena di sini adalah
sebelumnya para tamu itu tuh bahkan nggak harus beli tiket gitu ya. Sebelumnya, nah sebelumnya itu yang paling pas maknanya dengan konteksnya ini adalah have not had gitu ya, bukan didn't used to atau not used to. Kenapa tidak dua-duanya ini? Karena di sini coba diikuti oleh need. Misalnya didn't used to, need to even, jadi kayaknya terlalu dari segi kompleksitas kalimatnya terlalu kompleks juga, terlalu muter-muter gitu ya. Dan dari segi maknanya juga kalau kita lihat memang yang paling pas adalah have not had, karena di sini sebelumnya ya sebelumnya para tamu itu sampai kalau mau ke museum itu juga nggak harus beli tiket gitu ya. Jadi yang paling pas di sini adalah have not had gitu. Bukan, kalau not used to ini malah nggak ada kata kerjanya ya, padahal kalimat itu harus ada kata kerjanya. Did not used to juga kurang pas karena konteksnya itu adalah sebelumnya. Jadi yang paling pas adalah have not had. Kemudian di sini adalah information for small companies. Central bank cannot offer a special account to a special blah 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 to small businesses. Speak a staff or member for details. Di sini ada bank. Ya, bank itu kan bank. Nah, biasanya bank itu kan berkaitan dengan kalau nggak akun bank, rekening dan seterusnya. Di sini kata-kata offer a special bla bla bla. Ini kan berarti kan kata ada sesuatu yang ditawarkan. Apa? Booking nggak mungkin juga, nggak masuk akal. Artikel juga nggak masuk akal. Jadi yang paling pas adalah account. Jadi membuka penawaran khusus ya untuk membuka akun bank, membuka rekening gitu ya untuk bisnis-bisnis kecil. Ya, tolong bisa bicara kepada staf kami untuk lebih detailnya. Jadi ini berkaitan dengan konteks dari bankingnya ini yang kata di dalam kalimat ini harus menunjukkan bahwa ada istilah khusus dari terminologi bank, yaitu account atau rekening. Oke, di sini ada soal lagi yaitu holiday time. At most companies, your boss needs to approve your holiday, needs to blah 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 your holiday time. Nah, di sini at most companies di kebanyakan perusahaan ya, your boss, bosnya harus bla 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 hari liburmu ya gitu. Harus menyetujui hari liburmu atau harus menandatangani atau semacamnya memvalidasi dan semacamnya. Nah, di sini yang harus kita perhatikan adalah ada kata-kata your boss needs bla bla bla. Setelah kata-kata needs itu pasti selalu diikuti dengan kalau diikuti dengan kata kerja yang lain, approve itu kan kata kerja yang lain ya. Ya kan? Di sini ada needs kata kerja, approve juga kata kerja. Jadi ada dua kata kerja yang harus di sini diselingi dengan kata-kata to. Nggak mungkin need were being approved, nggak bisa. Setelah struktur gramatikal itu nggak gramatikal sama sekali. Needs will approve itu juga tidak masuk secara struktur ya. Jadi yang paling pas needs to approve. Jadi ada kata kerja kemudian disambung dengan kata kerja yang lain tapi diawali dengan to di sini ya. Lanjut, traveling by train. What time the next train to the city? Nah, di sini kita ngomong tentang traveling dengan kereta ya. Oke, pertanyaan adalah what time is the next train? Jam berapa sih the next train? Jam kereta selanjutnya itu ke kota jam berapa gitu. I'm sorry to bla bla bla. The all train services are canceled today. Saya mohon maaf baru nginfoin sekarang kan konteksnya kan gitu. Kalau report tuh nggak mungkin. Ini kan individual. Ini kan konteksnya individual kan tanyanya. Kalau report itu berarti biasanya ke sebuah organisasi. Ya, I'm sorry to report dan melaporkan. Sebenarnya kalau dari makna bisa saja, tapi lebih ke konteks penggunaannya. Kalau report itu biasanya lebih ke antar organisasi atau announce. Announce itu juga mengumumkan. Mengumumkan itu juga ke khalayak kan, ya kan, ke khalayak orang banyak begitu. Tapi di sini konteksnya adalah antara percakapan antara dua orang. Ya, what time is the next train to the city? I'm sorry to inform. Saya mohon maaf, saya baru menginformasikan bahwa keretanya di cancel hari ini kayak gitu.
Jadi konteks, sekali lagi adalah konteksnya. Kemudian selanjutnya adalah Saturday's party. We'll have the party in the house instead of the garden if it bla 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 on Saturday. Nah, ini kan pengandaian ya, pengandaian. Pengandaian itu bisa terjadi, bisa tidak ya. Nah, di sini kita biasanya bisa melihat dari tenses kalimat yang digunakan atau waktu yang digunakan. We will have the party in the house. We will. Will ini adalah ada will-nya. Will ini adalah contraction atau singkatan dari we will. We will have the party in the house. Kita bakal pesta di rumah, di dalam rumah, instead of the garden, tidak di taman, jika ada kata-kata if di sini, it rains on Saturday. Jika hujan pada hari Sabtu. Kan belum tentu juga hujan atau tidak, belum pasti juga. Ya kan? Nah, kalau misalnya kita milih it will rain, ini kan berarti pasti banget nih. Padahal kan belum tentu. Ya kan? Belum tentu. Ini ngomongnya mereka masih belum pada hari Sabtu. Will rain berarti kayak seolah-olah kita tahu itu akan hujan, dan itu ya impossible. Kita hanya bisa predicting aja. Rain, ada ed di sini. Biasanya kalau konteksnya adalah kata kerja yang sudah bentuk lampau begini, ini sesuatu yang unreal, tidak nyata. Atau berarti tidak hujan. Ya kan? Ketika ini pakai ed seperti ini berarti tidak hujan. Ya, karena ada tambahan id-nya, sudah keyakinannya sudah lebih tinggi bahwa itu tidak ya tidak hujan. Jadi kondisi hujan pada saat hari Sabtu itu tidak nyata. Dengan kata lain tidak hujan. Nah, yang paling pas adalah rains. If it rains on Saturday. Ini adalah pengandaian dalam bahasa Inggris disebut sebagai conditional sentence ya. Mungkin ini bisa saya lupa. Type 1 atau bentuk yang pertama mungkin bisa dipelajarin gitu ya. If it rains. Jadi ketika hujan pada hari Sabtu. Dari hari Sabtu itu berarti belum jelas hujan atau enggak. Will rain itu berarti 100% akan hujan, itu juga tidak masuk akal. Rain itu tidak hujan berarti juga tidak pas karena belum tahu. Yang pas adalah yang rains. Tolong ini bisa dipelajari nanti di conditional sentence gitu ya dalam bahasa Inggris. Oke, kita lanjut ke holiday away. Ya, ini holiday, liburan ya, liburan ke suatu tempat gitu. Pergi ke liburan. Where should we stay during our trip? Kita di mana ya? Where, di mana kita harus we stay, tinggal selama trip kita ya. Jadi saya agak bingung di sini apakah sites atau options. Di sini saya nggak yakin nih. There are so many options for that part of the coast. Apakah ini maksudnya adalah pilihan, banyak pilihan tempat tinggal begitu ya di bagian pantai itu, atau sites itu adalah ya suatu tempat gitu ya. Jadi ini saya lebih memilih yang options karena ada banyak pilihan gitu. Yang belum yakin nih, belum tahu nih di mana kita mau tinggal karena ya banyak pilihan gitu. Kita masih bingung lah konteksnya kayak gitu mungkin ya. Tapi di sini saya kurang yakin apakah itu sites atau options. Kalau chances kayaknya nggak masuk akal ya, kesempatan nggak masuk. Ini antara options atau sites, dan saya lebih memilih condong ke yang options. Selanjutnya ada time of work, tidak bekerja gitu ya. Time off itu berarti sedang nggak bekerja gitu ya. Please let the manager let the manager blah 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 if you are going to be absent from work. Intinya ngomong aja, bilang ke manajer kalau absen dari pekerjaan. Call the office as soon as possible. Telepon kantor sesegera mungkin. Nah, di sini ada kata-kata let, kemudian ada kata the manager, orang, dan diikuti dengan kata kerja yang lain. Ya, ada kata-kata to know, ada kata-kata knowing. Ini sekali lagi adalah grammatical structure atau struktur gramatikal. Ketika ada konteks kalimat seperti ini, let bla bla bla, ini diikuti dengan kata kerja bentuk dasar. Ya, know, tidak ada tambahan to, tidak ada tambahan ing. Jadi biarkan aja let the manager know. Ya, ingat-ingat ketika ada struktur yang sama seperti ini, let bla bla bla, let biarkan intinya beritahu kan gitu.
Ya, cuma di sini konteksnya adalah seperti ini. Strukturnya adalah seperti ini. Let diikuti dengan subjek atau orang, kemudian apa sih yang harus dilakukan adalah kata kerjanya apa? Itu kembali ke kata kerja yang bentuk dasarnya, yaitu know. Nah, lanjut, di sini adalah exam success. You must feel so proud that Dennis passed all his exams. Nah, saya milih proud di sini. Kenapa? Karena di sini ada kata-kata ini intinya gini. Kamu pasti bla bla bla. Kalau tahu kalau Dennis orang lain ya. Pass bisa melewati ujiannya dengan baik gitu ya. Iya, iya, dia melakukannya dengan sangat baik. He's done so well. Dia melakukan dengan sangat baik. Nah, tentunya ini kan kita ngomongin orang lain. Berarti kalau ngomongin orang lain tentang suatu prestasi, ya pasti kita konteksnya adalah bangga kan. Ya, jadi you must feel so smart, nggak mungkin. Kok dia jadi yang merasa kita ditanya orang lain, tapi kok kita malah mengaku merasakan bukan merasa bangga, merasa pintar kan ya nggak mungkin. Ya, atau mungkin disappointed juga nggak mungkin lagi. Kenapa ya? Karena dia melakukan hal yang bagus, disappointed itu kecewa. Jadi proud ya, bangga. Kemudian ada soal lagi lots of work. Priya had been busy at work because before, but this quarter has been blah 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 the busiest. She has been working overtime nearly every day for weeks. Nah, kita ini pahami bahwa lots itu banyak kerjaan. Busy sibuk. Sibuk di pekerjaan. Dia had been busy at work. Had been dia sibuk banget kerjanya. But ada kata-kata but di sini. Ya, but tetapi this quarter di quarter ini has been by far the busiest. Kenapa by far? Ini sejauh ini paling menyibukkan. Ya, kalau much itu nggak pas, much the busiest nggak pas, masa banyak paling sibuk nggak masuk akal. At least juga setidaknya itu juga tidak masuk akal juga. At least itu setidaknya. Jadi sejauh ini itu yang paling sibuk adalah quarter ini. Jadi yang paling menunjukkan makna sejauh ini adalah yang by far. Ya, busy bisa menjadi kata kunci, sibuk banget, tetapi yang the busiest di sini adalah menunjukkan bahwa keterangan yang paling ya. Ya, yang paling itu kan berarti paling di antara yang lain kan begitu. Sejauh ini yang paling, nah kan begitu. Jadi by far ini yang paling masuk akal. Kemudian kita lanjut ke organizing a conference. I can look into different hotels for the conference. My only blah 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 is we need to be sure we are happy with the dates first. Organizing a conference, menyiapkan konferensi gitu ya. I can look into different hotels. Saya bisa mencari berbeda, hotel yang berbeda untuk conference. Ya. Kemudian my only bla bla bla, my only bla 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 is we need to be sure. Terus paham kalimat ini. My only sampai ini sebelum is ini adalah subjeknya. Ya, subjek dan kita harus isi dengan noun. Ya, jadi di sini ada contribution, my only contribution. Contribution adalah kontribusi. Nggak masuk akal ya. We need to be sure we are happy with the dates first. Keterangannya adalah we need to be sure. Kita harus yakin bahwa we are happy. Kita senang gitu dengan tanggalnya dulu gitu. Dates-nya dulu, baru ruangannya. Kita baru bisa nyewa kalau tanggalnya fix gitu kan. Nah, hal ini kan berarti satu hal yang menjadi perhatian kan. Perhatian utama saya saat ini adalah ya gitu kan. Bukan contribution, bukan statement, tapi concern. Statement pernyataan, contribution juga kontribusi. Jadi nggak masuk akal dua kata ini. Yang paling pas adalah concern. Selanjutnya, fine. Wouldn't be a lot easier. Saya pilih a lot di situ. If you just pay the fine, but I was not driving over the speed limit. So I'm going to keep arguing my case. Ini sebetulnya adalah denda ya. Ya, ini adalah membayar denda di I wasn't driving nyetir mobil tapi melebihi speed limit, melebihi kecepatan. Wouldn't be bla 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 easier. Easier itu adalah
mudah, lebih lebih gampang. Ya, the lot nggak mungkin, nggak ada kata-kata the lot nggak, the lot easier nggak ada, some lots juga nggak ada. Ya, jadi di sini lebih mudah ini jauh lebih mudah. Nah, yang untuk menunjukkan keterangan jauhnya itu adalah yang a lot. Jadi diingat-ingat aja sih kalau konteks kayak gini tuh kita harus ingat kata itu bisa memaknai apa gitu ya. Semakin sering kita baca itu akan semakin sering kita tahu maknanya. The lot impossible itu secara gramatikal nggak betul. Some lots juga demikian. Yang paling pas adalah a lot easier. Itu bisa diadaptasi dengan soal-soal yang lain ya. Misalnya ada uh, lebih murah misalnya, a lot cheaper dan seterusnya. A meeting at work. Meeting pekerjaan. What is the purpose of today's meeting? Apa sih tujuan dari meeting hari ini gitu ya? Kemudian dijawab, we'll discuss how you as an individual can blah 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 towards the success of this company. Di sini kita harus tahu bahwa tujuannya apa. Kita diskusikan kamu sebagai seorang individu dapat bla 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 ke ya ke kesuksesan perusahaan kan gitu. Nah, di sini ada 3 pilihan, ada participate, ada contribute, ada combine. Dari segi makna, participate itu agak kurang begitu menguatkan gitu ya. Bagaimana seorang individu itu bisa berpartisipasi terhadap kesuksesan perusahaan. Partisipasi itu agaknya cuma ya ikut-ikutan aja gitu, bukan berperan yang sangat penting. Combine juga mengkombinasikannya juga kurang masuk akal. Ini yang paling pas adalah berkontribusi. Berkontribusi ini kan berarti ada sesuatu yang dilakukan, ada sesuatu yang meaningful yang dilakukan. Dan yang bisa menjadi penanda yang lain adalah kata-kata towards di sini. Towards itu adalah ya menuju ya. Nah, yang biasanya bergandengan dengan towards itu adalah contribute, bukan participate, bukan combine. Ya, jadi biasanya ada pasangan kata seperti ini, contribute, towards. Nah, memang pasangan biasanya seperti ini. Ya, dari segi makna yang paling masuk adalah contribute. Kalau dilihat dari segi pasangannya, ada kata-kata towards di sini yang paling pas adalah atau memang yang saling bergandengan adalah contribute. Lanjut, ini ada museum tickets. We always recommend bla 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 tickets in advance. Nah, di sini ada 3 pilihan, to purchase, purchase, or purchasing. Yang harus kita pahami adalah ada kata-kata ini ada kan recommend kata kerja, purchase juga kata kerja. Recommend merekomendasikan, purchase adalah kata kerja juga membeli. Jadi ada double verb di sini. Nah, yang harus kita pahami adalah ada yang diikuti dengan to, kemudian verb dasarnya seperti to purchase. Ada juga yang tidak ada to-nya tetapi diganti dengan purchasing. Dan ada memang kata-kata itu yang hanya diikuti oleh verb ing, termasuk salah satunya adalah recommend. Jadi recommend ini adalah selalu diikuti dengan kata kerja, tapi kata kerjanya ditambahin ing. Recommend purchasing, recommend buying, recommend eating, dan seterusnya. Selalu diikuti dengan kata kerja, tapi bentuknya adalah ing. Oke, masih lanjut aja ya. Kita lanjut ke complain to a water company. What's going on? It's been days without hot water. Apa yang terjadi nih? Gitu. Ini komplain kepada perusahaan air. It's been days without hot water. Ini konteksnya beberapa hari ini sudah nggak ada air panas nih, ya gitu. Ya, kemudian dari pihak company-nya sendiri, I can bla bla bla. We're doing everything we can to fix. We're doing everything. Everything itu kan berarti kan meyakinkan bahwa oke, kita melakukan segalanya untuk membetulkan itu gitu. Nah, answer, update, assure. Jadi yang paling pas ini adalah assure. Kenapa ini adalah menjanjikan? Ya, ini pertanyaan dari customer complain. Assure ini adalah menjanjikan. Answer hanya meyakinkan, tapi secara derajatnya lebih tinggi assure. Update malah kurang pas juga. I can update you. Juga tidak pas juga. Update itu kan mengupdate informasi aja, bukan menjanjikan kan begitu. Jadi yang paling pas adalah assure. Kemudian selanjutnya best a new product. If the chief engineer
blah blah blah. This design a few years ago, he wouldn't be receiving at that award now. Ini adalah pengandaian lagi seperti yang tadi saya jelaskan sebelumnya di jika pesta, jika hujan maka kita pestanya akan di dalam rumah kayak tadi ya, di soal nomor berapa tadi saya lupa. Nah, di sini kan kita bisa lihat if the chief engineer, jika kepala insinyurnya itu adalah teknisinya itu tidak mengembangkan his design a few years ago, ya, his design a few years ago, tidak mengembangkan desainnya beberapa tahun yang lalu, he wouldn't be receiving that word now. Dia tidak akan menerima, would not, tidak akan ya, would itu adalah bentuk past dari will. He would not be receiving that award now. Tidak akan menerima penghargaan itu sekarang, now. Nah, ini kan berarti sesuatu yang ya tidak nyata, karena faktanya ya pasti dia menerima award itu. Coba kalau dulu dia nggak ngembangin itu ya, pasti sekarang dia nggak akan menerima award itu. Tapi kan faktanya dia menerima award itu kan, kalau konteksnya ngomong kayak gini. Ya, jadi yang paling pas adalah had not developed. Kenapa had not developed? Karena ya ini adalah pasangan dari conditional sentence lagi. Ketika di sini ada would not, di depannya pasti had not, bukan did not. Ya, konteksnya secara struktur pasangan kalimat gramatikalnya seperti itu. Ya, diingat-ingat aja. Kalau ini kan has not juga tidak masuk akal. Did not juga tidak. Kembali lagi bahwa ini dari struktur kalimatnya, dari struktur gramatikalnya, the only true answer is had not developed. Ini yang paling benar, ya. Had not setelah koma adalah would not. Itu pasti akan selalu seperti ini pasangannya. Jadi diingat-ingat aja ya. Kemudian ada changing your name. Requesting a name change requires supporting documents which you must enclose, bla bla bla, enclose ya, saya milih enclose. Oke, di sini ada kata kerja requesting a name change, ya perubahan nama ya, supporting membutuhkan supporting documents, dokumen pendukung. Nah, dokumen ini biasanya kan konteksnya adalah dilampirkan ya, dan dilampirkan ini adalah yang paling maknanya adalah enclose. Ya, dokumen tuh biasanya kata kerjanya yang paling relate adalah enclose. Enclose itu dilampirkan aja, gampangnya kayak gitu. Introduce nggak pas, wrap nggak pas. Jadi yang paling pas adalah enclose. Ingat-ingat aja ya, ada kata dokumen biasanya gandengannya enclose gitu. Kalau kayak gini nih biasanya memang kita harus banyak baca supaya tahu konteks kalimatnya seperti apa, katanya apa, maknanya apa, itu bisa kita lebih tahu banyak. Oke, ada radio interview. The government are looking into changing the law on pensions. Good. The current system is a rather difficult one to understand. Oke, di sini ada satu, semua rather semua ya. Ada rather rather, ada rather the. Nah, kenapa saya milih rather di sini? Karena di sini adalah kata sifat. Difficult itu adalah kata sifat. Tidak mungkin diawali dengan karena ini bukan kata benda yang bisa dihitung jumlahnya. Book. Itu kan biasanya menunjukkan jumlah kan? Ya kan, menunjukkan quantity, jumlahnya, artikelnya. Nah, rather the di sini juga tidak pas konteksnya. The difficult one to understand itu juga kurang pas. Kenapa tidak pas pakai the? Ya, karena tidak, biasanya kalau the most difficult itu biasanya juga masuk akal. Kalau ada the biasanya ada konteks yang paling gitu ya. Ini agak sulit gitu, bukan paling sulit kan. Ya, agak sulit untuk dimengerti, bukan paling sulit untuk dimengerti. Kalau yang the most difficult one itu pakai the most difficult. Ada kata-kata most-nya juga harusnya. Tapi di sini nggak ada. Cuma difficult aja. Ya, berarti ya kita cuma pakai satu kata aja, rather, agak sulit untuk dipahami. Ya, diingat-ingat ya. Kalau rather nggak mungkin, karena ini adalah biasanya diikuti oleh kata benda, bukan kata sifat. The juga tidak masuk akal biasanya, karena dalam konteks ini yang diminta adalah hanya untuk memaknai sebagai agak sulit untuk dipahami. Jadi yang paling pas adalah rather. Ya, jadi mungkin itu beberapa soal yang bisa saya jelaskan di sini.
Tidak semua memang bisa saya potret kemarin karena beberapa hal, namun ya harapan saya semoga bisa membantu lah ya. Tapi kembali lagi bahwa, semuanya ada di tangan para peserta sendiri untuk bisa memahami soalnya, mencoba untuk tenang dalam mengerjakan soal, dan memilih jawaban yang paling, sesuai. Percayalah bahwa tidak ada yang instan ya, kalau memang mengalami kesulitan itu adalah hal yang sangat biasa. Nilai naik turun itu pun juga sangat biasa, saya pun demikian, tidak selalu naik, tidak selalu turun, kadang-kala naik, kadang-kala turun, ya itulah ya manusia kan seperti itu. Ya, jadi pesan saya bagi yang skornya masih belum mencukupi sampai 200 ke atas, ya kita jeda dulu ya, kita belajar dulu, jenengan bisa belajar. Kalau ada hal-hal yang mungkin mmm, agak sulit untuk bisa dipahami secara individu, mungkin bisa konsultasi ke saya lewat WhatsApp, saya akan jawab kalau saya sedang tidak ada kegiatan. Bagi yang mungkin sudah selesai, sudah bisa mencapai target di atas 200 ya, itu berarti juga kemajuan yang bagus dan bisa menggunakan video ini sebagai ya semoga harapan saya sih bisa meningkatkan nilai ya, bisa membantu cara memahami soal. Kalau mungkin siapa tahu ada soal yang sama juga dengan yang tadi saya kerjakan kan itu mungkin bisa dihafalin jawabannya gitu ya. Ini tuh yang bisa saya sampaikan, sekali lagi saya doakan semoga yang skornya masih belum belum mencapai di atas 200 itu bisa mencapai, mungkin minggu depan ya, jangan langsung gegabah nyobain kemudian ternyata hasilnya kurang harapan lagi, itu kan kesempatannya berkurang lagi, gitu ya. Jadi minggu depan aja bagi yang belum sampai 200, bagi yang sudah sampai 200 silahkan, boleh sampai minggu depan nunggu, belajar dulu biar skornya maksimal, atau kalau ingin tetap sesuai jadwal hari ini dan besok juga saya persilahkan. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga bisa membantu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.